Halo semuanya, perkenalkan kami dari Grup I, mata kuliah Bisnis Internasional. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kebijakan tarif impor 35% Meksiko terhadap produk Indonesia. Pembahasan ini dilatar belakangi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Meksiko pada 1 Januari 2026, yaitu tarif impor sebesar 35% terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dan tenaga kerja dalam negeri mereka. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga muncul di tengah proses negosiasi kerjasama dagang antara Indonesia dan Meksiko. Akibatnya, harga produk Indonesia di pasar Meksiko menjadi lebih mahal, sehingga daya saingnya menurun dibandingkan produk lokal maupun negara lain. Hal ini dapat berdampak pada penurunan ekspor Indonesia serta mempengaruhi hubungan perdagangan antara kedua negara. Oleh karena itu, kami akan menganalisis kebijakan ini menggunakan konsep perdagangan internasional. Di slide ini saya akan membahas tentang teori konsep. Yang pertama yaitu teori proteksionisme. Nah, jadi proteksionisme itu adalah kebijakan pemerintah buat melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar, biasanya itu lewat tarif impor ataupun pembatasan impor. Menurut Todora dan Smith, kebijakan ini penting bagi negara berkembang untuk memperkuat basis industri sebelum mampu bersaing secara global. Nah, kalau dikaitin sama kasus Meksiko, kebijakan tarif 35% ke produk Indonesia itu termasuk bentuk proteksionisme. Tujuannya jelas supaya produk lokal mereka bisa lebih bersaing dan gak kalah sama barang impor. Ada juga 3 tujuan teori ini, yaitu melindungi infan industri agar berkembang, menjaga lapangan kerja dan stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Nah, kebijakan ini itu memberikan keuntungan bagi produk tersebut dan meningkatkan produksi dan daya saing. Namun, di sisi lain, proteksionisme juga dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi dan pilihan konsumen menjadi terbatas. Dalam konteks Meksiko, tarif tinggi terhadap produk Indonesia mencerminkan strategi perlindungan terhadap sektor industri yang dianggap penting. Jadi bisa disimpulkan proteksionisme yang dilakukan Meksiko ini memang membantu industri lokal mereka, tapi juga berdampak ke negara lain termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu teori kebijakan tarif perdagangan nasional. Tarif adalah pajak atas barang impor yang digunakan sebagai instrumen utama dalam perdagangan internasional. Tarif itu dapat meningkatkan kesejahteraan nasional jika diterapkan secara strategis. Karena ketika tarif dinaikkan, harga barang dari luar negeri itu otomatis jadi lebih mahal. Akibatnya masyarakat lebih memilih produk dalam negeri. Contohnya ini Meksiko, tarif 35% ke Indonesia bikin produk impor dari Indonesia itu kan jadi lebih mahal. Jadi mereka mengutamakan produk ke dalam negeri. Ada 3 manfaat teori kebijakan teori ini. Yang pertama yaitu melindungi industri dalam negeri. Yang kedua menambah pendapatan negara atau bea masuk. Yang ketiga mengatur arus perdagangan internasional. Nah, penerapan tarif ini meningkatkan harga barang impor seperti yang tadi, sehingga produk lokal ini menjadi lebih kompetitif. Namun kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan retaliasi dari negara lain. Teori optimal tarif menjelaskan bahwa manfaat tarif bergantung pada kekuatan pasar suatu negara. Dalam Indonesia dan Meksiko, tarif tidak hanya mempengaruhi perdagangan, tapi juga investasi dan hubungan diplomatik kedua negara. Analisis kebijakan tarif Meksiko. Meksiko resmi menetapkan tarif impor hingga 35% terhadap produk dari negara-negara yang tidak terkait perjanjian perdagangan bebas, termasuk Indonesia, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Ekonomi Meksiko pada Selasa. Tarif impor baru juga dikenakan kepada negara-negara Asia lain seperti Cina, India, Korea Selatan, dan Thailand. Regulasi baru itu merevisi tarif atas 1.463 produk dari berbagai sektor, antara lain otomotif, tekstil, plastik, baja, peralatan rumah tangga, aluminium, mainan, mebel, alas kaki, kertas, sepeda motor, dan kaca. Kementerian Ekonomi Meksiko menyatakan langkah tersebut diambil untuk melindungi sekitar 350.000 lapangan kerja di sektor-sektor sensitif seperti alas kaki, tekstil, baja, dan otomotif. Tarif impor itu juga diharapkan mendukung reindustrialisasi yang berdaulat
berkelanjutan dan inklusif pada sektor-sektor strategis di Meksiko. Kebijakan tersebut sebelumnya telah disetujui Kongres Meksiko yang menegaskan bahwa tarif itu tidak ditunjukkan kepada negara tertentu, melainkan untuk memperkuat industri strategis nasional. Pemerintah Meksiko menyebut tarif baru itu akan meningkatkan kandungan lokal dalam rantai produksi hingga 15% sekaligus mendorong produsen kosmetik mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Analisis biaya atau cost analysis. A. Biaya bagi Indonesia. Harga ekspor menjadi lebih tinggi, permintaan menurun. Kehilangan pangsa pasar di Meksiko. Biaya tambahan untuk diverifikasi pasar dan adaptasi standar internasional. B. Biaya bagi Meksiko. Konsumen membayar harga lebih mahal, industri menghadapi kenaikan biaya input, potensi penurunan daya saing global. Baik, pada bagian ini saya akan membahas analisis yang sebenarnya berangkat dari satu pertanyaan sederhana, yaitu apa yang sebenarnya terjadi pada Meksiko sampai mereka menaikkan tarif impor cukup tinggi, termasuk terhadap di Indonesia. Kalau kita mulai dari grafik yang bersumber dari Federal Reserve Bank of Dallas, yang pertama kita bahas yaitu terkait lonjakan ekspor di industri global, khususnya dari Tiongkok. Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Misalnya, ekspor kendaraan meningkat dari sekitar 1 juta unit menjadi lebih dari 6 juta unit dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, tapi menunjukkan adanya lonjakan kapasitas produksi. Artinya apa? Artinya dunia sedang menghadapi kondisi overcapacity, di mana produksi jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan besar dampaknya. Barang-barang tersebut didorong ke pasar global dengan harga yang relatif lebih murah. Kondisi ini secara langsung memberi tekanan terhadap negara tujuan impor, termasuk Meksiko, karena pasar mereka jadi kebanjiran produk luar. Baik, masuk ke grafik berikutnya, kita melihat pola lebih dalam lagi, yaitu ketidakseimbangan perdagangan. Di sini terlihat bahwa ekspor Tiongkok ke kawasan Amerika Latin itu naik sangat tajam dari sekitar 150 miliar dolar menjadi hampir 290 miliar dolar. Sementara itu, impor mereka dari kawasan tersebut cenderung stagnan di kisaran 230 sampai dengan 250 miliar dolar. Kalau kita tarik maknanya, ini menunjukkan adanya ketimpangan perdagangan, di mana negara seperti Meksiko lebih banyak menjadi pasar bukan sebagai pengekspor. Dalam jangka panjang, ini berbahaya karena bisa melemahkan industri domestik dan meningkatnya ketergantungan terhadap produk luar. Dari dua kondisi dari grafik tersebut, adanya overcapacity dan ketimpangan perdagangan, kita bisa mulai memahami kenapa kebijakan tarif ini muncul, dan itu diperkuat dengan adanya data grafik yang memang sudah bersumber dari Bank of Dallas. Di situ terlihat jelas bahwa ketika tarif meningkat, tingkat impor akan menurun. Ini sebenarnya logis karena harga barang impor menjadi lebih mahal. Jadi ketika Meksiko menetapkan tarif 35% itu sebenarnya adalah respon terhadap tekanan global tadi. Mereka ingin mengurangi ketergantungan impor sekaligus memberi ruang bagi industri dalam negeri untuk berkembang. Baik, kalau kita lihat diagram ekspor Indonesia ke Meksiko, terlihat bahwa total ekspor mencapai 2,45 miliar dolar dengan dominasi sektor manufaktur seperti kendaraan, elektronik, dan alas kaki. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah. Namun, di sisi lain, sektor ini sangat sensitif terhadap harga. Jadi, ketika tarif dinaikkan, harga produk Indonesia ikut naik, sehingga daya saing menurun dan berpotensi mengurangi permintaan di pasar Meksiko. Sekarang kita akan masuk ke level of economic integration antara Indonesia dan Meksiko. Kalau dilihat secara struktural, hubungan kedua negara ini berada di level sangat rendah.
karena belum ada perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Artinya, hubungan dagang masih bersifat biasa dan belum terintegrasi secara mendalam. Implikasinya cukup besar, karena tidak ada FTA, Indonesia tidak mendapatkan keringanan tarif, sehingga ketika Meksiko menaikkan tarifnya, dampak langsung terasa. Berbeda dengan negara lain yang mungkin sudah punya kerjasama dan sudah melakukan perjanjian terhadap Meksiko. Kemudian kita masuk ke studi kasus sebelumnya, sebelum Meksiko menaikkan tarifnya. Dalam kasus ini, Meksiko itu ternyata sudah menaikkan tarif impor terhadap produk Indonesia, khususnya hanya di sektor otomotif. Padahal kalau kita lihat nih ya, datanya ekspor kendaraan Indonesia ke Meksiko sebelumnya cukup tinggi dan menunjukkan tren meningkat. Disinilah terlihat hubungan sebab akibat yang jelas, teman-teman. Ketika tarif dinaikkan, harga produk Indonesia otomatis naik di pasar Meksiko. Akibatnya, daya saing menurun dan permintaan berpotensi turun. Bahkan ada kemungkinan besar Indonesia digantikan oleh negara lain yang memiliki tarif lebih rendah. Ini yang disebut sebagai trade diversion. Kalau kita lihat lebih jelas lagi, ini bukan soal ekonomi. Dari sisi politik, kebijakan tarif ini menunjukkan bahwa Meksiko sedang berusaha melindungi kepentingan nasionalnya, khususnya industri domestik dan tenaga kerja. Jadi, tarif di sini berfungsi ganda, bukan hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai alat politik. Jadi, kalau ditarik kesimpulan dari seluruh analisis kebijakan tarif yang dilakukan oleh Meksiko bukan keputusan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan respon terhadap tekanan global, ketimpangan perdagangan, serta keterbatasan integritas ekonomi dengan negara mitra seperti Indonesia. Kesimpulannya, kebijakan tarif impor Meksiko sebesar 35-50% terhadap produk Indonesia merupakan bentuk proteksionisme yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dan menjaga stabilitas ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai dampak. Bagi Indonesia, tarif ini menurunkan daya saing produk dan berpotensi untuk mengurangi volume ekspor, sehingga diperlukan diversifikasi pasar dan penguatan kerjasama perdagangan. Sementara bagi Meksiko, kebijakan ini dapat meningkatkan harga barang dan biaya produksi yang membebani konsumen serta menurunkan efisiensi industri. Secara keseluruhan, kebijakan tarif tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan bilateral dan stabilitas perdagangan global, sehingga diperlukan keseimbangan antara perlindungan industri dan keterbukaan perdagangan.